Aku Rafael. Umur 15 tahun sudah jadi dewa judi. Ayahku meninggal karena judi. Aku bersumpah untuk melawan perjudian. Hari ini aku melanggar janji hanya untuk bawa pulang adikku yang tersesat, tapi malah masuk ke jebakan yang dia buat. Aneh banget, aku sudah kalah 7 kali. Kali ini aku dapat 3 king, cuman 3. Kasian bisa menangkan 1 miliar. Terakhirku aku harus menang. All in 1 miliar. Aku ikut 2 miliar kak, kamu kehabisan chip. Dan aku tahu di tanganmu ada 3 king. Kenapa kamu tahu kartuku? Apa 3 king itu besar banget? Mau kalahkan aku? Mimpi saja kamu. Hahaha, lihat dirimu. Gak percaya mantan dewa judi bisa kalah sampai 8 kali ya. Santai dulu adik, ada hadiah besar untukmu. Sayang, tolong aku. Lufita! Malik, dia kakak iparmu. Aku sudah kehilangan hartaku. Kamu mau apa lagi? Apa mauku? Aku mau rebut semua milikmu. Kamu? Iya, aku berharap yang terbaik untukmu. Tapi aku nggak mau hidupmu lebih baik dariku. Karena ayah dan ibu sudah meninggal, aku yang biayai kamu kuliah. Lufita memberimu uang dan carikan pekerjaan. Apa kamu belum puas? 10 juta tiap bulan yang dikasih itu sedekah. Sialan! Kita ini saudara kandung. Kenapa orang kampung selalu memujimu hebat, sedangkan aku ini orang yang gak guna. Tapi nggak apa-apa, mulai hari ini kamu kehilangan segalanya. Termasuk istrimu. Mindset, kita lagi hamil. Lepasin dia. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Lufita! Sayang. Kehilangan harta, istri dan anak juga meninggal. Kasihan banget gak tahu kenapa aku bisa kalahin kamu. Karena aku bisa baca pikiran. Asal kamu menatap mataku, aku bisa membaca pikiranmu. Kamu selamanya gak akan bisa menang. Malik, Bodoh! Bodoh! Ini semua salahku. Jika waktu bisa terulang, aku nggak akan ulangi kesalahan yang sama. Kamu kehilangan segalanya. Bukannya aku sudah mati? Jangan-jangan aku reinkarnasi? Rafael, kenapa? Apa kamu gak berani berjudi? Kak Rafael, kamu kenapa? Sayang, aku beneran reinkarnasi. Dulu Lufita khawatir padaku, jadi ikut aku ke kasino, malah meninggal di tangan adikku. Di kehidupan ini, aku nggak akan biarkan itu terulang lagi. Tuh. Kakak ini cuma iseng saja. Jangan-jangan kamu takut sama pemula kayak aku? Jangan lihat matanya dan biar dia baca pikiranku, Malik. Dulu aku tulus padamu, kamu malah incar hartaku dan celakai istriku. Karena kamu gak peduli hubungan saudara kita. Di kehidupan ini, aku akan pakai ilmu baca pikiran untuk hancurkan kamu. Aku akan buat kamu tahu, akhir dari perjudian adalah kehilangan segalanya. Saat umur 15 tahun aku kalahkan 3 juara kota Orion dan capai puncak kejayaan. Apa aku akan takut sama orang awan yang jarang ada di meja judi? Memang dewa judi, Rafael kali ini pasti menang. Judi yang paling bahaya itu serakah. Aku harus kalah darinya. Terus kalah. Kemampuan baca pikirannya hanya bisa baca sandiwaraku. Aku akan buat dia hilang kendali. Dan di babak terakhir pancing dia pertaruhkan segalanya. Lalu beri pukulan keras. Rencana dimulai. Kakak 20 tahun gak berjudi, pasti sudah kaku kan? Kalau kalah sama seorang amatir, Pasti malu banget. Iya, Kak, sudah berumur juga harus terima kenyataan. Lebih baik sekarang menyerah dan akui kekalahan. Adik dewa judi sombong banget, aku dukung Rafael. aku juga dukung dewa judi. Hehe, babak ini aku pasti menang. Pengalaman gak bisa dibohongi. Malik, kalau sampai kamu kalah telak, lihat gimana kamu atasi akibatnya. Sudah mau mati masih kerasa kepala. aku punya ilmu baca pikiran. Gimana caranya melawanku? Jangan terlalu percaya diri. Banyak orang yang mendukungmu. Kalau kamu kalah, mereka akan membunuhmu. Taruhan dimulai.
Taruhan dasar kali ini 200 juta dan aku dapat 3 kartu 10. Dia harusnya dapat 3 kartu king secara terulang. Bagus banget. Gertak dia dulu dengan 3 kartu 10. Lihat apa dia ikut atau enggak. Gertak dia dulu dengan 3 kartu 10. 3 kartu 10, berani ikut dengan 3 kartu kingku. Tua bangka, habislah kamu. 40 juta. Aku ikut. Tambah 60 juta. Ikut! Tambah 100 juta buka kartu! Cuman 3 kartu 10. Kartu Dewa Judi sial banget beneran kalah. Gak mungkin! Kenapa bisa lebih besar dariku? Dewi keberuntungan sedang ada di pihakku, Kak. Beneran hanya lebih banyak dikit darimu. Aduh, Kak. Kamu gak mampu lagi. Kenapa aku kalah darimu? Pasti karena beruntung. Aku gak percaya babak selanjutnya kamu juga beruntung. Lagi. Hahaha, ilmu baca pikiran beneran tak terkalahkan. Rafael, hari ini aku akan membuatmu kalah sampai bangkrut. Beneran dengan saling menatap, dia beneran bisa baca pikiranku. Kalau begitu, aku akan ikut rencana dan mulai bersandiwara. Malik, di kehidupan ini, kamu yang akan kehilangan segalanya. Dewa Judi babak tadi pasti mengalah ke Malik. Kali ini dia pasti menang. Iya, aku bertaruh lagi pada Dewa Judi. Aku gak percaya omong kosong ini. Babak ini, tanpa taruhan. Dewa Judi kamu harus menang ya. Kali ini aku bertaruh 20 juta. Malik bisa menang di babak tadi, kali ini pasti bisa menang. Lihat saja nanti. Malik, babak ini kamu yakin bisa kalahin aku? Tentu saja. Babak tadi aku mengalah. Babak ini, kamu gak akan bisa menang. 3 kartu as aku sudah hitung kartunya. Kamu tak akan dapat 235 buat kalahin aku. Ternyata 3 kartu as. Aku bertaruh 20 miliar. Aku gak ikut. Menang. Kasih uang. Hahaha, bagi-bagi. Kita bagi 2. Sudah kubilang bertaruh ke Dewa Judi rugi kan? Waduh. Ternyata Malik begitu tahu kartuku bagus langsung menyerah. Dia kendalikan irama, manfaatkan keserakahanku biar aku mau bertaruh lebih besar. Kebetulan aku ingin kamu kalah lebih dari sekedar chip ini saja. Bangsa sudah terpancing. Sialan, kartu bagus tak ikut. Aku cuma menang sedikit. Babak selanjutnya harus menang banyak. Rafael, aku tahu apa yang kamu rencanakan. Kartu jelek aku akan menyerah. Kartu bagus aku akan ikut. Aku akan segera menangkan semua hartamu. Ini semua terjadi kayak kehidupan lalu Malik, ilmu baca pikiran andalanmu. Mulai sekarang akan percepat kematianmu. Aku tahu kamu ada ilmu baca pikiran, tapi kamu gak tahu kalau aku sudah berinkarnasi. Bertaruh 600 juta odds setinggi ini, Malik sudah mau menang. Aku akan untung besar. Bodoh. Malik gak mungkin bisa kalahkan aku. 3 kartu 10 gak kecil, harusnya dia lebih kecil. Ternyata kali ini dapat 3 kartu 10 lagi. Tapi kamu gak akan menyangka kali ini aku punya 3 kartu as. Aku bisa baca pikiran, kamu akan kalah. Malik, kamu andalin ilmu baca pikiran, tapi kamu gak akan sangka aku beri kamu informasi palsu. Kamu itu mangsa yang mudah terpancing, dan aku orang yang beri kamu umpan yang sangat besar. Aku bertaruh 4 miliar. Kali ini pasti menang. Ikut. Tambah 4 miliar lagi? Kakak kamu gak ada uang lagi. Aku gak mau kamu kalah telak. Jangan panggil aku kakak. Selama ini aku sudah membantumu. Kamu malah berencana mau rebut hartaku. 4 miliar. Aku ikut. Kamu hidup mewah di kota kamu si brengsek yang so anti judi tapi nggak pernah beri aku uang sepeser pun. Kamu nggak pernah anggap aku saudaramu. Aku tambah 4 miliar lagi buka kartu kamu. Salah, uangku, Rafael. Kamu Dewa Judi apaan? Menang. Semua uang ini milikku. Kenapa lebih besar dari punyaku? Kamu pasti curang. Kakak mulai hari ini gelar Dewa Judi dan hartamu semuanya jadi milikku. Kamu mampu coba rebut kembali. Ini 1 miliar terakhirku. Aku nggak boleh judi lagi. Aku mau rebut balik. Aku akan balas kekalahanku. Sekali lagi. Si bodoh sudah hilang akal. Tapi dihabisi.
Benar saja babak ini tetap kartu 235. Dia masih dapat 3 kartu as. Ini yang paling disesali di kehidupan lalu. Kartu 235 harusnya kartu terkecil tapi bisa menang dari 3 kartu. As awalnya aku mau naikkan taruhan. Tapi Malik tahu kartuku dan memilih menyerah. 235. Aku akan pakai babak ini. Aku akan buat dia beneran hilang akal sampai gak ada yang bisa dipinjam lagi. Permainan sesungguhnya sudah dimulai. Aku pakai 1 miliar. Ini 1 miliar terakhirku all in. 21.4 kartu berurut. Tapi kartu ini gak besar. Tapi aku gak bisa mundur lagi, sialan. Aku akan bertaruh sampai dia gak berani ikut. Bertaruh sampai dia menyerah. Ternyata kartumu itu 234 kartu berurut, Kak. Aku gak hanya mau hartamu. Aku juga mau kamu memikul hutang yang besar. Semua yang kamu miliki seharusnya jadi milikku. Aku ikut 1 miliar. Lalu naikkan 1 miliar lagi. Total 2 miliar. Kamu mau bertaruh dengan apa? Kakak mau gak adikmu ini pinjamkan uang untuk peti matimu? Hahaha. Malik, kakakmu biayai kamu sekolah, besarkan kamu sampai dewasa. Kakakmu kayak ayahmu. Apa kamu mau maksa dia mati? Kak Rafael, kita pulang. Jangan berjudi lagi. Rafael, kalau kamu mengaku kalah, percaya nggak aku akan buat kamu menderita? Kamu boleh pergi. Kalau pergi, kita akan kehilangan segalanya. Babak ini babak terakhir. Kita pasti menang. Masih ada uang. Mobil mewahku. Dan juga perhiasan ini. Sudah pas 1 miliar. Aku ikut. Rafael, kamu gila ya? Menangkan babak ini, aku akan dapat kembali semuanya. Malik, bukannya mau taruhan denganku. Aku temani sampai akhir. Kak, kamu taruh semua harta. Kalau kalah, hidupmu akan berakhir. Kamu yang akan berakhir. Dengan 234 kartu berurut pertaruhkan sebesar ini, aku yakin kamu gak berani ikut. Berani gertak aku pakai 234 kartu berurut, kartuku itu 3 as. Aku gak akan menyerah. Aku terus naikkan taruhan. Lihat sejauh apa kamu bermain. Hari ini aku akan temani kamu main sampai puas. Ikut! Lihat gimana kamu ikut! Malik, kamu gila ya? Ini uang ganti rugi penggusuran dan uang yang kamu menangkan. Kalau kamu kalah, Minggir! Aku bisa baca pikiran dan tahu kartunya. Mana mungkin kalah? Ini totalnya 30 miliar. Kamu kerja seumur hidup juga nggak bisa dapatkan ini. Hari ini aku akan menginjakmu di bidang yang paling kamu banggakan biar kamu nggak bisa bangkit lagi. Buka! Gila, kalau ini kalah, kamu akan berhutang banyak dan gak bisa bayar Rafael. Kamu jangan sampai kalah. Malik, kamu harus buat aku menang. Sekarang mau mundur. Semua chip habis. Cuma 234 kartu berurut. Aku nggak akan menyerah. Aku lihat kamu mau lawan aku pakai apa. Kamu mau ngapain? Rafael, ini rumah kita jangan dipakai. Aku ikut. Ini rumah zona sekolah yang aku dan istriku siapkan untuk anakku. Nilainya 30 miliar. Malik, kita sudah menangkan semua harta kakakmu. Saatnya berhenti. Ingin keluar? Itu nggak bisa. Hahaha, gak bisa ikut, nyerah saja. Kamu memang seorang pengecut. Kamu gak akan bisa kalahkan aku. Dia gak ada uang untuk ikut. Dia sudah ketakutan. Gak menyangka kan? Aku cuma dapat 234 kartu berurut. Kalau dia menyerah, aku akan menang. Kartumu cuma 234 kartu berurut. Punyaku 3 kartu as. Selain kartu 235, gak ada yang bisa kalahkan kartuku, Rafael. Habislah kamu. Rumah nikahku 40 miliar. Kamu taruhan dengan apa? Malik, kamu gila. Ini kita beli dengan pinjaman. Minggir. Menang darinya kita punya uang yang gak akan habis. Ini bukan judi uang, ini judi nyawa. Yang kalah, sisa hidup keluarganya akan berakhir. Malik, Takut apa? Kamu lupa kemampuanku? Ya, gak akan menang dariku. Malik, puncak keterampilan judi adalah mental ujung dari perjudian. Hanya kehancuran kali ini. Kamu akan hancur selamanya. Kakak dulu bukannya kamu sangat sombong. Kamu beri sedikit saja dari celah jarimu. Aku berterima kasih dan hormat padamu. Sekarang kamu sudah kalah sampai miskin. Mau taruhan pakai apa lagi, Kak? Rafael gak ada uang lagi. Sekarang meski ada kartu bagus juga gak bisa dibuka. Aku belum kalah. Kamu gak ada uang, gak layak lanjut judi. Kecuali Kamu berani pinjam uang. sayang jangan percaya Malik yang gak tahu diri ini. Pinjol itu jebakan sayang.
Karena kamu nggak berani main, semua ini akan jadi milikku. Sebentar! Konfirmasi pinjaman 200 miliar. Aku ikut 200 miliar! Kamu berani ikut? Rafael pinjam 200 miliar. Kalau Malik mau ikut juga hanya bisa pinjam uang. Ini kalau kalah akan dibunuh penagih hutang. Kamu gak akan menyangka aku rela demi 234 kartu berurut pinjam 200 miliar. Kamu tak berani, Malik. Kamu pasti kalah. 234 kartu berurut pinjam uang buat menipuku. Kartu 3 aku pasti menang. Kenapa nggak berani ikut? Cuman pinjam uang saja. Konfirmasi pinjaman 100 miliar. Aku ikut. 100 miliar saja mau buka kartuku. Malik, Berikan! Konfirmasi pinjaman 120 miliar. Sekarang cukup buat buka kartumu kan? Rafael, aku sudah tahu apa kartumu. Babak ini, aku mau kamu kehilangan segalanya. Hahaha. Kamu gak mungkin tahu kartuku. Kamu bohong. Bohongin kamu? Bukannya kamu 234 kartu berurus? Habislah kamu. Buka kartu. Kamu yakin kartuku 234 kartu berurut? Apa maksudmu? Babak ini taruhannya harta, nyawa, keluarga kita berdua dan sisa hidup kita. Malik, menurutmu siapa yang akan menang? Rafael, jangan bilang kamu nggak berani buka. Mana mungkin gak berani buka itu dewa judi. Pengecut kayak tikus. Aku salah menilaimu. Kurasa kamu yang gak berani buka. Hahaha, aku nggak berani. Oke, aku buat kamu mati dengan jelas. Kakakku tersayang. Menurutmu kartu terakhir ini muncul kartu apa? Pasang as, jangan-jangan 3 as. Meski kamu dewa judi, kalau aku buka 3 kartu as, kamu harus sujud padaku. Uangmu, rumahmu, dan gelar dewa judimu itu milikku. Kamu pasti kalah. Beneran? Kayaknya sandiwaraku terlalu bagus. Jadi kamu yakin kartuku 234 kartu berurut, bukan 235 kartu terendah? Adikku tercinta, kamu tebak apa kartu terakhir? Yang ada di tanganku. Nggak mungkin. Kartu di tanganmu nggak mungkin. 235 ini nggak mungkin. Keduanya kartu terendah. 235, 235 memang untuk kalahkan 3 as. Aku menang. Dewa judi menang. Aku menang. Sangat disayangkan menurut aturan poker. Kartu 235 menang, kamu kalah. Dewa judi tetap menang. Aku sudah tahu. Oh gitu. Aku terus bertaruh buat dewa judi. Tabungan terakhirku. Salah. Kamu jelas-jelas bukan 235. Kamu pasti curang pas aku lagi buka kartu. Ruslan, aku ingat kasino punya aturan. Kalau mau cek kecurangan, harus terima akibatnya. Kalau Malik mau cek kecurangan, dia harus pertaruhkan satu tangannya. Benar. Kamu yakin mau cek kecurangan? Iya. Malik, Sayang, kamu bantu aku pencurang harus potong tangan. Dia pasti sembunyikan kartu untuk curang. Mustahil dia bisa ganti kartu pas aku buka kartu. gimana? Gimana kalau dia nggak curang? Gak mungkin. Kamu lupa. Benar. Malik punya ilmu baca pikiran. Mana mungkin kalah darinya. Rafael pasti curang. Baik. Kita cek. Banda. Rafael pasti curang. Pencurang harus putus lengan. Tapi kalau dia nggak curang, kalian juga harus bayar dengan satu tangan. Cek dia pasti curang. Aku punya ilmu baca pikiran Rafael sama sekali bukan kartu 235. Dia pasti curang setelah aku buka kartu.
Aku tahu. Apa dia curang? Cepat cek kantongnya, cepat keluarkan. Cih, aku kira apa ternyata coklat. Aduh, ternyata cuma coklat. Kenapa? Simpan coklat nggak ilegal kan? Lama main kartu, aku juga agak lapar. Nggak mungkin. Dia pasti curang. Dia pasti simpan barang lain. Apa masih ada barang lain? Aku nggak percaya. Dia pasti curang. Kalian cepat cek. Cukup. Bawa mereka pergi. Balik! Balik, tolong aku! Balik! Masalah sudah selesai. Aku akan pergi dulu. Sayang, tadi gimana kamu menangnya? Lihat pinggangmu. Pinggang? Ini Maaf Tuan, kamu belum bisa pergi. Apa maksudnya? Sayang! Sayang, tolong aku! Sayang! Sayang! Apa maksud kalian? Siapa izinkan ganggu keluargaku? Lepaskan istriku. Tentu saja bisa. Tapi kamu harus kalahkan aku. Kalau enggak, aku nggak bisa jamin istrimu bisa selamat. Senior kamu siapa? Johan dari kota Orion. Dewa judi kamu sangat terkenal. Aku sangat ingin berjudi denganmu. Johan Wirawan? Apa dia buronan yang selalu berhasil lolos dan dipanggil iblis judi? Iblis judi Johan. Kamu mau juri apa? Santai-santai. Katanya Dewa Judi orang yang sangat mahir mengocok kartu. Aku sangat ingin melihatnya. Ternyata kasino ini milikmu. Oke. Aku judi denganmu. Dewa Judi. Hal tabu dalam pertandingan adalah nggak hormati lawan. Aku berjudi denganmu karena menghargaimu. Kalau kamu nggak mau, kita bisa selesaikan sekarang. Tunggu. Dewa Judi. Kamu kasih aku kartu begini. Apa pantas disebut Dewa Judi? Ini adalah kartumu. Dewa Judi memang hebat. Memang harus bertatap muka langsung. Dewa Judi taruhan dimulai dari 2 miliar 3 babak. Kalau kamu menang 2 babak, bisa dianggap menang. Kalau kamu bisa seri, aku anggap kamu menang. Kamu beneran sangat sombong. Yang dapat 3 kartu tertinggi, Ya jadi bandar. Dewa Judi. Aku sarankan kamu berhati-hati. Nyawa istrimu bergantung pada niatmu. Aku bertaruh 2 miliar. 2 miliar, aku tambah 2 miliar lagi. Aku ikut tambah 4 miliar lagi. Nggak bisa. Ini semua kartu terkecil. Gimana cara Dewa Judi menang?
Gimana? Dewa judi. Kecuali kartu tertutupmu sekop hitam. Kalau enggak, gimana kamu kalahkan aku? Kayaknya kamu sudah tahu kartuku. Babak ini aku menyerah. Oke, lanjut babak kedua. Rafael, kesempatanmu sisa sekali. Kalau kamu kalah lagi, Enggak, aku nggak mau. katanya kamu menang beberapa kali dari Dewa Judi. Tapi tetap kurang satu langkah. Begini, kamu ikut aku. Hai, ini aku akan kalahkan dia. Tapi, kenapa kamu yakin bisa menang? Kartu itu orangku yang kocok, orangku yang bagi. Kalau kamu bisa ilmu baca pikiran, bukannya itu pasti menang. $10 miliar. Ikut. Aku tambah 4 miliar. Dia punya sepasang kakakku. Bukan. Berubah jadi kakku as. Apa? Gimana? Masih tambah? Nggak mau lagi. Kali ini, anggap saja aku berikan padamu. Mulai babak selanjutnya. Sebentar. Istirahat dulu sebentar. Bukannya kamu ada ilmu baca pikiran? Aku juga nggak tahu entah gimana caranya aku menang. Rafael selalu membalikkan keadaan di saat genting. Kayak ilmu baca pikiranku mendadak hilang. Bukan mendadak hilang. Tapi, dia mungkin tahu kamu punya ilmu baca pikiran. Hah? Ini nggak mungkin. Bentar kalau dia... Nggak apa-apa. Kita masih punya senjata rahasia. $20 miliar. Ikut, aku tambah 20 miliar. 60 miliar. Aku juga ikut. $100 miliar. Anak muda masih mau ikut? Tentu saja. Oh, ikut. Menurutku kamu sudah tua, nggak usah terus melawanku. Bos Johan Malik bilang dia bakal pakai isyarat buat kasih tahu kartu Rafael. Di saat genting bisa mencari cara tukar kartunya. Jadi, ini kartu andalanmu. Kali ini aku akan buat Dewa Judi ini mati mengenaskan. Beraninya lawan as kayak aku hanya dengan kuas. Habislah kamu. Tambah 200 miliar lagi. Rafael, aku mau lihat kartumu. Gak mungkin. Gak mungkin ini kartumu. Gak, ini gak mungkin. Kamu curang. Gak mungkin ini kartumu. Ini semua berkat Malik. Adikku tersayang. Untung kamu beri aku isyarat. Kalau nggak aku mana mungkin tahu kartunya. Pecundang beraninya khianati aku.
semuanya. Ternyata kamu tahu. Malik, sebenarnya sejak awal aku tahu kamu bisa ilmu baca pikiran. Harusnya kamu gak khianati aku. Kamu kenapa? Siapa tindas kamu? Kasih tahu kakak. Ajak aku jumpai dia. Udah 18 tahun, selamat ulang tahun. Kakak sudah transfer uang ke kamu. Malam ini jangan pulang terlalu cepat. Kamu kenapa? Siapa tindas kamu? Kasih tahu kakak. Ajak aku jumpai dia. Udah 18 tahun, selamat ulang tahun. Kakak sudah transfer uang ke kamu. Malam ini jangan pulang terlalu cepat. Ternyata aku yang kalah. Jelas-jelas aku ada ilmu baca pikiran. Kakak, kenapa aku bisa kalah? Sayang sekali. Aku ini hidup kembali. Malik, kekalahanmu itu pantas. Malik, Rafael, caramu sekali lempar kena 2 umpan memang hebat. Tapi karena kamu mau istrimu mati, aku akan kabulkan. Kamu lagi cari ini? Kamu ganti remote kontrolku. Kamu kira bisa keluar hidup-hidup dari kasino ini? Bos Johan, coba lihat ke bawah kakimu. Rafael, caramu sekali lempar kena 2 umpan memang hebat. Tapi karena kamu mau istrimu mati, aku akan kabulkan. Kamu lagi cari ini? Kamu ganti remote kontrolku. Kamu kira bisa keluar hidup-hidup dari kasino ini? Bos Johan, coba lihat ke bawah kakimu. Kapan kamu melakukannya? Bos Johan, kulihat kamu sudah 80 tahunan. Kalau kamu mau aku mati, kupastikan kamu mati bersamaku. Tapi hal ini kamu harus hitung dengan jelas. sayang. Hari ini kamu yang culik istriku, kamu yang bunuh orang. Aku akan keluar dengan santai, jangan sampai kamu dibawa ke kantor polisi. Oh iya, nanti gak usah undang aku ke ulang tahunmu. Karena aku gak akan hadiri pesta orang mati. Bulan ini terlalu merah. Terlalu silau. Tenang saja bos, malam ini aku pasti bunuh Dewa Judi dan bawa balik kepalanya. Ketua, gimana caranya kamu pasang bom itu padanya? Itu cuma properti palsu, ayo cepat pergi nanti ketahuan sama tua bangka itu. Oke. Sayang. Carlo? Guru. Aku nggak bisa bersamamu lagi. Carlo. Bos, orangnya berhasil kabur. Kak, kamu kenapa? Prisil, kayak ada sesuatu pegang kakiku. Cepat bantu aku lihat. Oke. Dia kayak seorang monster. Aku menang sini-sini bayar-bayar. Bos Gunto, kami selalu kalah darimu. Gimana mainnya ini? Apa maksudmu? Main 2 kali lagi nanti pasti menang. Hehehe. Dewa Judi, aneh saja aku bisa ketemu kamu.
Apa kalian pernah dengar Perang Utara Selatan? Mau pergi nggak? Perang Utara Selatan? Masa kamu nggak tahu? Iblis judi kota Orion dan maniak judi tombok utara keduanya terima undangan. Wawan si konglomerat dunia sekarang lagi sakit parah. Dia pakai hartanya untuk turnamen lawan dewa judi. Hanya ingin lihat dewa judi terbaik di dunia. Apa yang kamu maksud hanya ada 10 triliun itu? Benar. Wawan pas muda kumpulkan banyak uang, sekarang dia sudah hampir meninggal. Dia pakai 1,0 triliun untuk adakan turnamen dewa judi. Dan undang tokoh terkemuka di dunia. Turnamennya 3 bulan lagi. Katanya kalau nggak ketemu dewa judi, mati nggak tenang. Dengan kemampuan kita, mana mungkin bisa masuk andai saja dewa judi beneran ada? Sulit banget, hampir mustahil. Katanya dewa judi dan iblis judi hilang kabar setelah pertaruhan 1 tahun lalu. Semua orang yang ada di sana juga menghilang. Dewa judi di umur 15 kalahkan raja judi dan tak pernah muncul lagi. Sekarang mereka kembali muncul setelah 20 tahun hilang. Sekarang nggak ada yang pernah bertemu dewa judi. Bahkan kalau bertemu, mungkin tak bisa mengenalinya. Ada juga yang bilang dewa judi sudah mati. Iblis judi tahun ini demi kemenangan mutlak dengan gila ekspansi dan minta bawahannya buat keributan. Juga cari keluarga Gareth berniat rampok dan membunuh. Tapi Gareth bersaudara sudah tahu dan kabur. Tuan-tuan datang ke restoranku bukannya pesan makan, malah buat pelangganku kabur. Apa-apaan ini? Kakak. Bicara baik-baik saja. Hehehe. Kakak, ayo. Bicara baik-baik. Kalian kurang beruntung. Aku lagi didesak iblis judi untuk serahkan 2 triliun. Tapi kenapa kalian harus bahas hal ini? Cari mati. Apa ini? Cari mati. Apa ini? Cari mati, balikin kartuku. Kak Prisil, tolong aku. Lihat apa? Nggak pernah lihat cewek cantik. Sialan. Cepat serahkan si bodoh di belakangmu ini padaku. Aku akan bunuh dia dulu baru bunuh kalian. Kak, kita bicara baik-baik. Si Bedu ini pekerja serabutan di tokoku, otaknya memang kurang bagus. Ada masalah sama kecerdasannya. Hehehe. Cepat lepaskan. Jarimu ada kapalan bekas pegang kartu. Siapa kamu? Aku? Guntur. Ini ada kapalan bukannya normal. Biasanya kalau bosan aku cari beberapa temanku buat main kartu. Iblis judi bilang arah dewa judi menghilang ada di sekitar sini. Jangan-jangan dia orang di depanku ini. Oke, kamu bermain 2 babak denganku. Lebih baik nggak usah. Wah, Kak, kamu beneran orang yang luar biasa, pejudi sejati. Bisa bertaruh sama kamu adalah keberuntungan di hidupku. Kalau kamu menang, kita anggap semuanya beres. Kalau kalah, kalian harus mati. Bos Gunto, 1 babak ini tentukan segalanya. Kamu kocok dadunya, asal angkanya lebih besar dariku. Aku nggak akan ribut denganmu. Lalu restoran warisanmu ini nggak akan kusentuh. Oke. Tapi kalau kamu kalah, maka... Maka kurasa adik sialanmu itu lumayan cantik juga. Lebih baik serahkan ke kami saja. Tuan Delvin, kini kurang pantas. Kenapa harus sekejam ini? Kayaknya hari ini aku hoki banget. Angka keberuntungan. Delvin sangat hoki kali ini pasti menang. Giliranmu, Bos Gunto.
Jangan main, ayo kita keluar, temannya aku tangkap jangkrik. Si bodoh, kalau kamu mengganggu, aku akan potong tanganmu. Cepat, mau taruhan atau menyesal aku bertindak kasar. Gak mungkin. Cut! Gak mungkin. Kak! Ini gak mungkin. Semua dadu satu, kamu sial banget. Maaf, Bos Gunto. Kamu kalah. Tuan Delvin. Kasih aku kesempatan lagi, ini kesalahan. Maaf ya, kesempatan itu cepat berlalu. Bagaimanapun aku pernah dilatih sama Dewa Judi. Kalau kamu mau kalahkan aku, setidaknya harus latihan 20 tahun. Tapi aku bersedia kasih kalian kesempatan, semua orang di sini asalkan satu orang yang kalahkan aku. Aku anggap kalian menang. Kalau enggak, kalian satu persatu akan mati. Cepat. Ini gak mungkin. Ya curang. Habis lagi nih. Gak ada yang bisa kalahkan dia. Aku aja. Buka. Ini gak mungkin. Tiga angka 6. 3 angka 6. Ini dinamakan sangat beruntung. Hahaha. Aku menang. Tuan Delvin, kita menang. Itu cuma beruntung saja. Aduh, tadi aku lupa bilang sebenarnya aku sudah ubah peraturannya, aku dan adikmu bertaruh angka kecil. Kamu. Mendadak ubah aturan, mau menindas orang ya? Oke, aku bertaruh. Dewa Judi berkahi aku. Adik, babak ini aku akan mengalah. Kita kocok dadu bersama, asal dadu yang kamu kocok lebih kecil dari aku. Aku akan lepasin kalian. Taruhan saja. Kalau nggak terpaksa nggak boleh ungkap identitas kita. Ini keadaan genting, Ayah. Jika kamu di surga, tolong lindungi kita. Ini sudah yang terkecil, gimana menangnya? Ini gak mungkin. Siapa? Sebenarnya siapa? Aku pakai dadu magnet di kocokanku. Hasilnya pasti sesuai keinginanmu. Namun lawan punya ahli tersembunyi. Bisa kendalikan kocokan sampai dadu pecah. Ini adalah teknik Dewa Judi yang buat dia menang dari Raja Judi di usia 15 tahun. Tadi kamu yang berbuat curang ya? Bukan, mana mungkin aku. Sudah kuduga itu kamu? Ayo Kira bertaruh, kamu bertaruh denganku. Bos, beneran mau bertaruh sama si bodoh ini?
Bukannya ini merendahkan diri. Kamu tahu apa? Bos, kamu pukul aku demi si bodoh ini. Tadi pasti kamu yang berbuat curang. Sekarang aku sudah tahu identitas kalian. Cari susah payah nggak ketemu malah datang dengan mudah. Kamu itu Dewa Judi. Dewa judi, si bodoh ini. Apa itu Dewa Judi? Enak nggak? Masih pura-pura. Jangan mendekat. Bos, ini si bodoh ini. Halo bos, aku baru mau kasih kabar baik. Iya, aku paham segera balik. Iblis judi ada urusan penting sama kita. Kita pergi dulu. Bos, meski mau kabur tetap akan tertangkap. Aku ingat kamu. Aku akan kembali cari kalian. Dia itu Dewa Judi? Gak mungkin. Dewa judi itu bodoh? Mana mungkin? Aduh, kalau kamu yang bantu kami kocok dadunya lagi gimana? Gak enak banget, aku lapar. Dasar dewa judi palsu, dewa judi begitu hebat, mana mungkin orang bodoh kayak dia. Aduh, apa yang kupikirkan? Kalau beneran dia, kita berdua akan selamat. Kak, ini uang yang kalah tadi aku kembalikan. Maaf buat kalian kaget. Masalah hari ini, Bos Kunto tenang saja, aku paham. Ayo pergi. Gak tahu anak buah Delvin kapan akan kembali, nyawa lebih penting. Ayo Wira. Aku lapar, kita makan. Sudah, nanti kita makan. Kenyang, mau tidur. menurutmu, Menurutmu? gila ya, dia mana mungkin dewa judi. Kalau dia dewa judi, Kalau si bodoh ini dewa judi, Kak, keluarga Gareth bisa selamat. Prisil pergi dengan kakakmu. Pergi sejauh mungkin harta warisan. Keluarga Gareth tak boleh didapatkan iblis judi. Mulai sekarang sembunyikan identitas dan cari dewa judi. Hanya dewa judi yang bisa selamatkan keluarga Gareth. Kak, kita sembunyikan identitas dan kesini bukannya untuk cari cowok yang bernama dewa judi. Hanya dia yang bisa kalahkan iblis judi dan balas dendam keluarga Gareth. tapi nggak boleh gegabah ambil tindakan. Menurutmu harus gimana? Aku bisa saja mencoba. Aku bisa saja mencobanya. Kak, dengan kemampuanmu yang segini mau mencoba? Ini namanya keahlian khusus katanya Dewa Judi terkenal karena pertaruhan pas muda. Dia peka sama aura pembunuhan. Dia pasti bukan si bodoh ini. Kayaknya si bodoh ini memang bukan dewa judi. Dewa judi sebenarnya kamu di mana? Gimana cara mencarimu? Oh.
Bos, setelah iblis judi dengar ucapan kita, justru bilang salah satu dari mereka kemungkinan adalah dewa judi. Ini beneran. Siapa? Aku mana tahu? Tahu gitu. Aku gabung ke maniak judi iblis. Judi sialan itu selalu suruh aku lakukan hal sulit yang gak menguntungkan. Tapi gak apa-apa. Gak peduli dewa judi cowok atau cewek. Hari ini semuanya akan mati. Sudah siapkan barang yang ku minta? Ayo. Ayo. Kenapa kah? Celaka. Ini beneran celaka. Halo bos. Ada kabar baik. Dewa judi sudah ditemukan. Salah satu dari mereka, kabar buruknya, mereka sudah kabur. Untung ada bedu tengah malam mau makan ikan. Makanya kita bisa tahu mereka sempat kembali dan cepat kabur. Kak, mereka nggak akan lepasin kita. Kalau iblis judi itu tahu harta keluarga Gareth ada di tangan kita, mereka pasti bunuh kita. Dulu mereka bunuh ayah, aku nggak bakal lepasin mereka. Aku harus kalahkan mereka di turnamen Dewa Judi. Aku harus... Salah. Bedu, kamu kenapa? Bedu, cepat sadar. Darah? Banyak darah. Kak Bedu keluarin banyak darah. Bedu. Bedu. Kak, gimana ini? Bedu. Kamu lihat kartu nggak? Lihat nggak? Kamu ada lihat kartu nggak? Lihat nggak? Gawat. Aku hilangin kartuku. Semua habislah. Gimana aku bertemu kakak setelah ini? Kamu sudah sadar? Ini di mana? Kamu. Pasti kamu. Sebenarnya aku adalah... Enak banget. Nanti aku mau makan lagi. Kamu bilang kamu muridnya. Dewa Judi. Kamu kira aku dan adikku bodoh? Ya kan, Prisil? Mana mungkin itu benar? Si bodoh ini mana mungkin Dewa Judi. Dewa Judi itu mungkin saja sudah lama meninggal.
Tapi gimana kalau beneran? Gak mungkin. Katanya turnamen Dewa Judi sudah dimajukan hari ini, hari terakhir daftar. Ayo cepat kita ke sana. Nggak bisa, Kak. Kita ikut lomba gimana kalau dikenali orang. Jangankan balas dendam. Kita bakal langsung mati. Bukankah ada target yang sudah siap? Makan mie. Makan mie. Makan. Badut, mulai hari ini kamu adalah murid Dewa Judi yang palsu. Aku Gunto juga mau bikin jadi beneran. Murid Dewa Judi. Murid Dewa Judi. Aku lapar, aku mau makan. Ayo. Nama, Gunto Yusri. umur, 33. jenis kelamin, Laki-laki. sekarang cari kartu timun. Gimana kalau salah tebak? Kalau salah nggak berhak ikut turnamen. Turnamen ini hanya bisa diikuti ahli termasuk penonton yang hadir. Kasih kamu kesempatan kamu tebak. Mana kartu timur? Hebat juga kamu, hebat banget. Kalau salah nggak berhak ikut turnamen. Turnamen ini hanya bisa diikuti ahli termasuk penonton yang hadir. Kasih kamu kesempatan kamu tebak. Mana kartu timur? Hebat banget. Hebat banget. Oke. Selanjutnya masuk ke babak kedua. Apa ini? Ada babak kedua, bercanda ya? Aku ini suka tantangan. Katakan babak kedua tebak apa? Cari as hati. Hei Kak, kamu tebaklah. Kalau kamu buat kami gagal masuk turnamen, ku hajar kamu. Tunggu. Tangannya ada kapalan pegang kartu. Kenapa? Kalau aku nggak salah, di 3 kartu ini nggak ada as hati. Kali ini kamu bukan mau cari kartu, tapi mengubah kartu. Nona, kamu pintar juga. Bagus. Di 3 kartu ini nggak ada as hati. Mana bisa menang? Itu masalah yang harus kalian pikirkan. Kalau nggak bisa, menyerah saja. Merah hati. Hati-hati. Memang hati. Bagus banget. Sekarang babak ketiga. Mereka orang ini lolos ke babak 3, kayaknya hari terakhir pendaftaran banyak orang hebat tersembunyi. Aturan babak 3. Aku kocok dan ambil kartu. Dalam 1 menit kalian harus tebak kartu yang aku ambil. Aturannya sama, 3 kesempatan kalau benar kalian lolos. Mulailah. As merah hati. Masih ada 2 kesempatan. As kok hitam. Salah. Masih ada 1 kesempatan. Sudah salah 2 kali, kurasa nggak ada kesempatan untuk lolos. Kesempatan terakhir. Siapa yang tebak? Masih ada 1 kesempatan. Sudah salah 2 kali, kurasa nggak ada kesempatan untuk lolos. Kesempatan terakhir. Siapa yang tebak?
Kak, gimana ini? Kamu lihat nggak apa yang diambil pewawancara? Aku nggak lihat jelas. Aku berharap bisa lihat dengan jelas. Sekarang harus gimana? Cuman bisa lakukan upaya terakhir. Kamu tebak. Kakak, seniorku mohon. Kamu harapan terakhir kita. Gini, kalau kita bisa menang dan bawa kita ke babak final, aku akan buat hidupmu tenang tiap hari makan makanan mewah. Gimana? Makanan mewah? Mulai. Iu hati. Hahaha, kamu salah. Gak mungkin. Aku nggak ambil piu hati. Hei! Hah? Gak mungkin. Oke. Kamu terima kekalahan. Kamu membawa keberuntungan. Aduh, sini. Sangat disayangkan kalian nggak lolos. Kenapa? Sudah lewat 3 babak, kenapa nggak lolos? Benar. Karena turnamen kali ini diadakan konglomerat kota Orion. Wawan dia bilang penonton boleh orang biasa. Selain dewa judi, iblis judi, maniak judi, sisanya cuma ada 3 kuota. Dan ketiganya hanya bisa adik kandung cucu dan murid dewa judi. Sedangkan kalian palingan cuma bisa beberapa trik curang. Sama sekali nggak mungkin berhak ikut turnamen kali ini. Juga nggak mungkin dapat undangan terakhir ini. Kenapa? 2 orang itu adalah cucu dan muridnya Dewa Judi? Mereka bilang iya. Kalian Aku bukan adiknya juga, bukan muridnya. Apalagi keturunan Dewa Judi. Karena aku adalah Dewa Judi. Karena aku adalah Dewa Judi. Kak, kalau kamu dewa judi, aku siapa? Ini adik angkat Dewa Judi. Aku, Ya ini muridnya Dewa Judi. Juga muridku. Dewa judi? Beneran dewa judi yang kalahkan iblis judi? selamat ya, dewa judi. Iblis judi dan maniak judi sudah lama menunggumu di Hotel Ria besok siang turnamen dewa judi resmi mulai. Dewa judi, kamu pasti akan datang kan? Ah, benar. Dewa judi, iblis judi dan maniak judi besok gak akan lepasin kamu. Jangan sampai kayak hari ini banyak buat salah. Dewa judi. Beneran gila. Final hari ini pasti seru banget, semua bos di dunia datang ke sini. Aku mau makan seafood. Aku mirip seafood. Kamu mirip seafood. Nggak mirip. Makan apaan? Ayo jalan. Aku mau makan seafood. Berhenti! Cepat pergi.
Lihat. Orang itu aku pernah judi dengannya. Dia nggak mungkin dewa judi. Menurutmu siapa dewa judi? Aku. Wan, apa maksudmu? Aku yang biarkan orang ini masuk. Kalau berani sentuh dia, coba saja. Soal iblis judi. Masukan dewa judi bagi iblis judi adalah kabar baik. Kalau nggak turnamen ini, nggak ada artinya. Ini pertempuran abad ini, iblis judi, maniak judi, dan dewa judi semuanya akan datang. Aset miliaran ini nggak tahu bakal jatuh ke tangan siapa. Gak hanya itu, kita dikelilingi anak buah mereka. Tadi pas cek undangan, masih banyak yang diam-diam mengawasi. Dan juga turnamen dewa judi ini. Kalau ada yang berani buat ulah, besoknya pasti mati. Dewa judi mana? Dewa judi. Aku sudah sebarkan informasi. Kalau kamu nggak berani datang, istrimu bakal mati. Dewa judi mana? Dewa judi. Aku sudah sebarkan informasi. Kalau kamu nggak berani datang, istrimu bakal mati. Iblis judi. Aku adalah dewa judi. Aku cuma tua tapi nggak buta. Setahun lalu aku pernah berjudi dengan dewa judi. Sedangkan kalian dua bersaudara keluarga Gareth, aku nggak cari kalian malah muncul dan menyerahkan diri. Ternyata mereka dua bersaudara Gareth yang dicari iblis judi. Kak, sekarang gimana? Iblis judi. Lama nggak berjumpa. Iblis judi lama nggak berjumpa. Dewa judi? Ternyata dia beneran dewa judi. Dewa judi? Bukannya Bedu? Mana mungkin kamu dewa judi? Sini kasih aku. Wah, keren banget. Aduh, tubuhnya penuh darah. Jas ini kayaknya dibuat khusus cocok buat diambil dan dijual. Hah? Kamu sudah sadar? Hei, siapa namamu? Nama kurang? Betul. Gak mungkin, mana mungkin kamu dewa judi. Mereka itu penyelamatku. Kalau kamu sakiti mereka, aku nggak akan segan. Dewa judi, kamu sangat beruntung. Orangku bilang kamu sudah mati. Setelah hilang setahun, ternyata kamu masih hidup dan kembali. Terima kasih padamu. Kalau aku nggak beruntung, aku nggak bisa kembali. Tapi sayangnya, murid terakhirku sudah mati. Kukira kamu nggak berani datang dewa judi jadi pengecut. Jangan basa-basi. Istriku di mana? Ayo tolong aku. Lepaskan dia. Kamu harus kalahkan aku dulu. Kamu harus kalahkan aku dulu. Oke. Tapi, aku ada satu cara yang lebih cepat. Kamu mau tahu nggak? Oh, tak kusangka dewa judi yang terhormat malah pakai cara perampok. Beneran membuka wawasanku. Bercanda.
Dia beneran dewa judi, Kak Bedu beneran dewa judi. Bos, Aku paham Dewa Judi marah, tapi aku akan memberimu nasihat. Kamu harus tenang. Kalau enggak bisa pengaruhi perjudian dan kalah dariku, orangmu yang ada di sini harus mati. bos. Panggungnya sudah siap, mulai permainan. Baik. Dewa judi, iblis judi, maniak judi sudah berkumpul. Tuan Wawan suruh orang buat umuman turnamen akan segera dimulai. Keduanya silakan duduk. Maniak judi mana? Maniak judi bertanding melawan pemenang babak ini. Ini sudah diizinkan Tuan Wawan. Beneran kurang ajar. Menarik. Sekarang beneran semakin menarik. Ini mau ngapain? Meski sedikit lapar, tapi kalau sekarang pesan makan nggak terlalu baik kan? Oh bener, aku pengen makan daging asap dan ikan rebus. Ada nggak? Perjudian ini dibagi 3 babak. Babak pertama dimulai. Di sini ada 4 bandar judi. Setiap pilihan ada artinya masing-masing. Kalian harus memilih sendiri. Ini nggak tahu isinya apa, penasaran banget. Yang itu saja. Buka. Buka. Ini apa maksudnya? Apa nggak main kartu? Apa maksudnya ini? Tiga set kartu apa maksudnya? Gimana cara bertaruh dan cara mainnya? 3 kelereng 3 kali kesempatan. Tiga kali kesempatan. Jika kena lingkaran terluar, pilih 1 kartu. Kena lingkaran kedua, pilih 2 kartu. Kalian bergiliran. Siapa duluan? Ini judi banget. Material roda putar ini kelihatan nggak mudah kena, dan yang duluan kena lingkaran dalam peluang menangnya lebih besar. Maaf, aku nggak terbiasa main tanpa cincin. Dewa Judi, kamu duluan atau aku? Pak Tua, kamu duluan saja. Dewa judi giliranmu. Semangat Dewa Judi. Gawat. Apa maksudnya ini? Ini mana boleh mengganggu? Bandar tantangan pertama ini harusnya nggak ada larangan untuk mengganggu kan? Tentu saja nggak ada. Kayaknya giliranku lagi. Tua bangka ini sangat licik. Dewa judi dalam bahaya. Maaf ya, menurutku di aturan ronde pertama kayaknya nggak ada larangan untuk mengganggu kan? Hebat banget. Balas dendam. Dewa judi keren banget. Dewa Judi memang jagoan. Aku remehkan. Dulu, kamu nggak bunuh aku. Pernah nggak kepikiran hari ini adalah hari kematianmu? Anak muda, jangan terlalu sombong. Pak Tua, generasi akan terus berubah. Yang tua harus hati-hati biar nggak kalah saing. Dewa Judi, gimana kalau kita barengan saja? Baiklah. Cepat banget. Siapa buang ke lingkaran 4? Punya siapa di 2?
Iblis judi totalnya 5, dewa judi 4. Iblis judi ambil 5 kartu, dewa judi ambil 4 kartu. Kayaknya aku yang tua ini masih lebih unggul. Di sini ada 3 set kartu iblis judi. Karena tadi kamu menang, silakan pilih 1 set. Yang tengah. Di sini total ada 3 set kartu. Di antara 3 set kartu ada 3 Q hati. Di antara kalian yang ambil 2 Q hati dianggap menang. Kayaknya kartuku bukan kartu yang bagus. Dewa judi, kamu jangan menipu jantungku lemah. Kenapa ekspresi mereka begitu serius? Jangan-jangan mereka nggak dapat Q hati. Si Ruslan licik ini sudah menebak kartu di tangan mereka. Dia sengaja bilang hal yang gak ada. Yang Tuan Wawan mau itu judi curang. Dewa judi ini hanya segini saja. Sekarang aku pasti menang. Ini teknik curang yang hebat. Dewa judi dan iblis judi beneran sulit bedakan yang unggul. Menurut aku, Dewa Judi lebih unggul dikit. Hehehe. Gak heran disebut iblis judi dan dewa judi. Keahlian judi sulit bedain bagusnya Q hati sudah seri. Kalau gitu kita bertaruh poin kartu di tangan yang jumlahnya lebih besar menang. Total 3 set kartu. Sekarang cuma tahu lawan punya kartu Q. Dia punya kartu Q, aku punya kartu Q. Dan yang tersisa nggak tahu dia dapat kartu apa. Barusan ambil Q hati memaksa aku curang. Kalau sekarang beradu besar kecil curang bakal kalah nggak? Judi kelereng tadi untuk kekuatan mata dan tangan lalu bandingin teknik curang ganti kartu. Sekarang tebak kartu Tuan Wawan ini pasti bukan orang biasa. Kenapa teknik turnamen ini rasa begitu familiar? Kenapa teknik turnamen ini rasa begitu familiar? Dia banding 10. Kayaknya kartuku agak kecil. Hehehe. Jangan pura-pura. Kamu punya 1 Q. Aku juga ada 1 Q. Bukannya begitu? Aku punya 3 kartu. Aduh, sayang banget. Meski aku dapat C. Tapi sisa 2 kartuku kayaknya agak jelek. Dewa judi teknik macam ini kalau pakai kedua kami nggak efektif lagi. Yang sangat ingin aku tahu siapa di antara kita yang bisa dapat kartu menang di turnamen Dewa Judi ini. Kalau begitu aku mengalah. Gawat. Dewa judi dapat kartu kecil. Kenapa? As bukannya besar? Ini banding besar kecil, as itu 1. 2, aduh. Beneran aneh banget, kita seri lagi. Ini bukanlah hal baik. Tapi kartuku ini sulit untuk lebih besar dari punyaku. Kebetulan banget, kamu juga dapat K. Sayangnya aku masih ada 1 kartu. Kamu akan kalah. Aku masih ada 1 kartu. Kamu akan kalah. Gimana ini, Kak? Apa Dewa Judi beneran akan kalah? Aku juga nggak tahu, hei Dewa Judi, kamu harus menang kalahkan tua bangka ini dan balas dendam keluarga Gareth. Oh, Rafael, kamu boleh lihat kartuku paling dikit bagi 200 miliar. Sombong banget, lebih baik aku buka sekarang. Oh ya. Aduh, kartuku belum dibuka. Menurutmu apa ini, Kak? Tunggu. Kenapa?
Iblis judi tadi tunjukkan kartunya gitu aja. Itu kartu kecil. Kartu dewa judi semuanya lebih besar. Bukannya dia sudah kalah? Aku rasa hal ini nggak segampang itu. Dan lihat dari raut dewa judi juga aneh. Apa maksudmu? Rafael aku di kota Orion dengan cerita tentangmu. Di usia 15 kalahkan Raja Judi, dapat uang miliaran dan hidup tenang di gunung. Ilmu curangmu, judi dan ketajaman nomor 1 di dunia perjudian. Aku di umurmu segitu. Gak sampai setinggi itu. Iblis judi. Kita buka kartu dan bicara jelas. Jangan pura-pura. Sebenarnya apa maksudmu? Aku tahu ketukanmu itu ganti kartu besar Dewa Judi. Apa kamu beneran merasa sudah dapat tiket kemenangan? Apa kamu beneran merasa sudah dapat tiket kemenangan? Dewa judi apa maksudnya? Apa dewa judi mau menyerah? Dewa Judi apa maksudmu? Seperti yang kamu lihat, aku menyerah. Dia menyerah? Dewa judi beneran menyerah? Ini nggak mungkin. Kenapa bisa begini? Rafael, kenapa kamu menyerah? Kalian mungkin nggak tahu, setahun lalu dewa judi di Kasino Selatan kalahkan iblis judi. Lalu iblis judi bunuh murid dewa judi dan tahan istri dewa judi lalu kejar dewa judi. Jika iblis judi sekarang buka kartunya, dewa judi pasti takut main. Dia berani main, istrinya pasti mati. Aku menunggu 20 tahun baru bisa ketemu dewa judi, ternyata akhirnya begini. Rafael, kenapa kamu menyerah? Kamu tahu nggak harapan kita semua ada di tanganmu? Untuk budi baikmu akan kubalas nanti, tapi istriku nggak bisa kutinggalkan. Munafik. Hahaha, Rafael. Kamu dan sahabat baikmu sudah bunuh istrimu. Hahaha. Beneran. Kamu dan sahabat baikmu sudah bunuh istrimu. Hahaha. Beneran. Gak mungkin. Dari awal kamu sudah masuk jebakanku. Darah? Banyak darah, Kak. Bedu keluarin banyak darah. Sejak malam aku tunjukkan kartu membunuh dan bilang mau makan ikan. Gunto tahu aku pura-pura bodoh. Setelah itu kita kabur, dia menyamar jadi aku. Bahkan putus hubungan denganku tadi dan mencoba membunuhku semua hanya sandiwara buat kamu. Dan lagi 3 ketukan mejaku gak hanya menukar kartumu, tapi juga orangmu. Wayang mati di belakang adalah orangmu iblis judi. Kamu ini masih kalah dikit dariku. Tak mungkin. Kamu gak mungkin kalahkan aku. Kamu rencana sampai sejauh ini, kamu. Bos. Hahaha. Memang dewa judi memang harus dilihat secara langsung. Hahaha. Memang dewa judi memang harus dilihat secara langsung. Bukannya ini pewawancara seleksi turnamen? Bos Johan, setahun lalu kamu kalah dari Rafael, hari ini kamu ceroboh dan kalah lagi. Rafael, gelar dewa judimu memang bernilai 10 triliun. Selanjutnya, aku bertaruh denganmu. Bukan, siapa orang ini? Malah bilang mau bertarung sama dewa judi. Tunggu, jangan-jangan dia... Kamu kayaknya nggak kaget sama sekali maniak judi. Aku sudah lama menunggumu. Hah? Dia ternyata maniak judi. Wawancara ternyata maniak judi. Ya, pikiran orang ini jahat banget. Benar. Sejak kapan kamu kenali aku? Di jalan babak ketiga sebenarnya mereka tebak kartumu, tapi kamu terus menukarnya. Bahkan aku hampir gagal ganti kartumu. Hahaha. Yang kena ganti kartu dewa judi banyak banget, cuman ini. Enggak. Ruslan juga ikut permintaanmu untuk laksanakan lomba. Aku sudah amati semua kasino, cuman pojokan tempat sembunyimu yang bisa lihat semua area dan bisa sembunyi dengan sangat baik. Tapi tetap diketahui kamu. Aduh, seni acting, menipu, dan judi. Kamu masih suka yang begitu. Tapi benar, kebiasaan seseorang susah diubah, dan aku kebetulan ingat semuanya.
Tapi kamu harus tahu, kamu bisa ganti orang iblis judi. Aku juga bisa ganti yang selamatkan kamu. Coba kamu tebak, sekarang istrimu di mana? Masih hidup atau mati? Tapi kamu harus tahu, kamu bisa ganti orang iblis judi. Aku juga bisa ganti yang selamatkan kamu. Coba kamu tebak, sekarang istrimu di mana? Masih hidup atau mati? Aku cuma bercanda. Begini, aku mau main denganmu. Pakai teknik ganti kartu di jalan kemarin. Kalau berhasil, aku kasih banyak cewek cantik juga nggak masalah. Jangan bilang 10 triliun. Semua aset di Tombok juga bisa kuberikan. Kita kerjasama di judi pasti tak terkalahkan. Itu aku paling benci penipu. Aku menang. Begitu saja. Menang dengan semudah itu, teknik Dewa Judi ternyata sudah sampai selevel ini. Nggak, babak ini nggak dihitung. Aku mau main sekali lagi. Boleh. Tapi babak ini pakai kartuku. Aku sama seperti musuhku. Kalau bisa dapat 3 kartu Q berarti menang. Kamu, ku hitung sampai 3. Kalau nggak nampak istriku, aku akan pakai kartu kesukaanmu Cu Hati buat tusuk matamu. 1. Gawat, Dewa Judi beneran marah. 2. Kayaknya kamu beneran nggak mau matamu lagi. Endless. Aku mau tunjukkan sesuatu. Dia! Kayaknya kamu beneran nggak mau matamu lagi. Tunggu. Aku mau tunjukkan sesuatu. Dewa Judi nggak apa-apa kan? Hahaha, istrimu sudah kubunuh. Aku menunggumu di Tombok. Kamu datang cari aku ya, Dewa Judi. Hahaha. Aku mau pergi ke Tombok. Pisil kumpul kalian antar aku ke sana. Oke, Dewa Judi, tenang saja, maniak judi ini pasti nggak bisa lari. Aku pasang pelacak di dia. Nggak peduli dia jujur atau bohong. Aku mau pergi ke Tombok. Dewa Judi Rafael menang. Dapat aset 10 triliun, Tuan Wawan. 10 triliun ini disumbangkan untuk semua orang yang terlantar dan yayasan amal dunia. Semoga semua orang di dunia punya tempat bersandar. Berjudi akan selalu kalah. Satu-satunya cara menang adalah nggak berjudi. Dewa Judi Rafael dan kakak beradik Jared sumbangkan semua aset judi untuk selamatkan dunia. Dan mereka akan mulai perjalanan baru.